Nyanyi Tompi meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, creative hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran Space di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, T-Space menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan T-Space di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari T-Space. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, itu macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada. Gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi atau segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya. Gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu, pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, desain segala macam beres, which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali ya. Nah, cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya, jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama struktur dia. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. Model konsep seperti ini. Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita kan relax kan hari ini kan. Nah, itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa intimidasi. Kita relax semuanya di sini. Feel itu yang kita pengen.
Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari berada di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya gitu. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau masih Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat supply kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah sih. Wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Ini nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Gitu. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival. Terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design. Itu salah satu pertemuan arsitek, mungkin salah satu terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu kolateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya. Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya. Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat
orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangan Penyanyi Tompi meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran Space di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, T-Space menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan T-Space di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari T-Space. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari-hari, ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada. Gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi atau segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, desain segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali gitu ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama struktur dia. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. Model konsep seperti ini? Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, terwah orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita nggak relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini. Terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa
ya apa ya, rekomendasi. Kita relax semuanya di sini, feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari berada di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya gitu. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah, wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Ini nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival. Terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design. Itu salah satu pertemuan arsitek, mungkin salah satu yang terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu collateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya. Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi melamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya, karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya. Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih.
Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangan Penyanyi Tompi meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran Space di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, T-Space menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan T-Space di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat. Kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari T-Space. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari-hari, ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi dan segala macam. Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun 1 tahun lebih sedikit lah. Nah cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali itu ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama strukturnya. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. Model konsep seperti ini? Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, terwah orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita nggak relaks kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini
dalam fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa ya apa ya rekomendasi. Kita relax semuanya di sini, feel itu kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari berada di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya gitu. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau masih Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah, wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah, gitu kan ya. Ini nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran-aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival. Terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design. Itu salah satu pertemuan arsitek, mungkin salah satu yang terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu collateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya. Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya. Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan
kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangan Penyanyi Tompi meresmikan TESPES yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. TESPES at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. TESPES ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa TESPES ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran SPES di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, TESPES menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan TESPES di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari TESPES. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, itu macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi atau segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, desain segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali itu ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama struktur dia. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. Model konsep seperti ini? Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, orang malah jadi takut.
kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita ngerasa rileks kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa ya apa ya rekomendasi. Kita rileks semuanya di sini. Feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari beradu di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya gitu. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah, wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasanya cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Ini enggak, rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa gitu. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival. Terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design. Itu salah satu pertemuan arsitek, mungkin salah satu terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu collateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya. Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya. Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan. Setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu.
Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Penyanyi Tompi meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran Space di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, T-Space menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan T-Space di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari T-Space. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada. Gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi dan segala macam. Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali itu ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama strukturnya. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. Model seperti ini? Seperti ini. Jadi memang tadi
kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, cerewah, orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita kan relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa ya apa ya intimidasi. Kita relax semuanya di sini. Feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari beradu di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak tahu bisa pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, bikin event musik juga iya gitu. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik kok. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah sih. Wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Ini enggak, rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival, terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini saya akan ada Bintaro District Design, itu salah satu pertemuan arsitek mungkin salah satu terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu kolateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya. Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya.
Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangan Penyanyi Tompi meresmikan TESPES yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. TESPES at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. TESPES ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa TESPES ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran SPES di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, TESPES menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan TESPES di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari TESPES. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada. Gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Gopeng, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi dan segala macam. Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama struktur dia. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang gini aja. model konsep seperti ini? Seperti ini.
seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, cerewah, orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita kan relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa ya apa ya intimidasi. Kita relax semuanya di sini, feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari berada di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak tahu bisa pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu, jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya gitu. Dok, berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau masih Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik kok. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah sih. Wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Ini enggak, rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival, terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini nanti akan ada Bintaro District Design, itu salah satu pertemuan arsitek mungkin salah satu terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space ini sebagai salah satu kolateral venue. Ini muat kapasitas berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi. Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya? Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti.
Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus course-nya. Jadi kita bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangan Penyanyi Tompi meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran Space di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, T-Space menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan, pembangunan T-Space di kawasan Bintaro bisa menyerap tenaga kerja, yaitu masyarakat sekitar. Tanpa mereka minta pun saya maunya orang sekitar sini. Lebih dekat, kalau saya ada perlu, manggilnya cepat, jelas Tompi. Selain itu, Tompi juga sudah membangun rumah di kawasan Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh dari T-Space. Perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada. Gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Sofi, berapa lama sih dalam waktu ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi dan segala macam. Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali gitu ya. Nah cuma gue nggak punya waktu. Jadi nih mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama struktur dia. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan?
Atau memang Emang gini aja. model konsep seperti ini? Seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, terwah orang malah jadi takut, kayak jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita kan relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa ya apa ya intimidasi. Kita relax semuanya di sini. Feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya sih intinya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari berada di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu keren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak bisa pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya. Nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu. Jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, bikin event musik juga iya. Gitu. Dok, berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau Maksudnya untuk kliniknya? Oh iya. Sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai kan. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya. Nah ini menarik kok. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah sih. Wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke Raul, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah, gitu kan ya. Ini nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival, terus nanti kegiatan Rotary, Mahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design, itu salah satu pertemuan arsitek mungkin salah satu yang terbesar sekarang ya. Mereka sudah datang ke sini dan tertarik menjadikan T-Space-nya sebagai salah satu kolateral venue. Ini muat kapasitas berapa nih? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi? Bisa, ya? kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana itu dok? Ceritanya? Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal mungkin. Jadi dianggap bukan orang sini, mungkin ya seperti itu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat, tapi ngelamarnya sebagai dokter kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah,
Jadi nggak bisa kalau dikuasai langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya keisi terus posnya. Jadi kita bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan, setelah pelatihan dinyatakan lulus kerja di sini. Gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Penyanyi Tompi meresmikan TESPES yang berlokasi di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. TESPES at Bintaro 9 mengusung konsep Were Collaboration, Creativity dan Wellness Meet Under One Roof. Dengan konsep tersebut, Tompi menciptakan berbagai tenan, yaitu Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center, ISMC, dan juga El Professor Steakhouse. TESPES ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa TESPES ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi galeri, Creative Hub, sekaligus ada Beautiful Clinic, ISMC, dan El Professor, kata Tompi dalam acara peluncuran SPES di Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tompi berharap, TESPES menjadi wadah bagi para seniman dan musisi memamerkan karya-karya terbaiknya. Harapannya, pasien yang datang tidak bosan saat mereka menunggu jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini. Lanjutnya, Tompi menuturkan,